Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nela Nurmayanti, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Agama Islam semester 6 dengan NPM 41182911 Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik ibadah dan tilawah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah khutbah yang berjudul Kemiskinan Bangsa. Nah, saya mengambil judul khutbah itu dari buku ini, yaitu buku 40 khutbah Jumat Pilihan. Kumpulan materi khutbah dengan tema pendidikan sosial dan hari-hari besar Islami dari karya Dr. Akmal Rizky Gunawan, HSB MA. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita tonton video khutbah yang akan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kemiskinan bangsa. Ketika kemiskinan mengetuk pintu rumahmu, usir dia atau tinggalkan. Baik itu kemiskinan iman, ilmu, akhlak, dan juga yang lainnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sampai hari ini tidak bisa dipungkiri bahwa bangsa kita masih mengalami krisis multidimensional, baik dari aspek ekonomi, politik, pendidikan, bahkan krisis generasi masa depan. Pertanyaannya, apakah ini sebuah ujian atau sebuah teguran? Jangan-jangan ini merupakan ajab dari Allah kepada bangsa ini? Nauzubillahimin dzalik. Buya Hamka, pengarang tafsir Al-Azhar, pernah memberi wejangan kepada jamaahnya. Beliau berkata, ketika pintu rumahku diketuk oleh kemiskinan, aku buka jendela. Aku langsung cepat-cepat lomba keluar. Mendengar wejangan tersebut, salah seorang jamaahnya bertanya, "Apa maksud Buya?" Kemudian beliau menjelaskan, "Jikalau datang kemiskinan dalam hidupmu, usir dia atau tinggalkan." Lantas, kemiskinan apa yang dimaksud oleh Buya Hamka? Hadirin sidang Jumat yang terhormat, ada 3 kemiskinan yang beliau maksud di sini. Yang hemat saya menyebabkan bangsa Indonesia selalu ditimpa bencana. Yang pertama apa? Yaitu kemiskinan akhlak. Bayangkan berapa banyak pemuda kita yang terjebak dalam seks bebas, narkoba, dan kemaksiatan lainnya. Maka tak jarang kita temui kawan-kawan kita yang gayanya selengekan, urak-urakan, kerjanya hanya nongkrong di pinggir jalan, hidup tanpa arah dan tujuan, yang penting perut kenyang-kenyang, bisa makan. Begitu juga dengan halnya dengan pemudi kita yang jauh dari nilai-nilai budaya negeri. Hobinya hanya memakai pakaian bikini alias you can see dengan alasan tren masa kini. Bergaya bagaikan selebriti, berjalan lengok ke kanan dan ke kiri, berlagak tak jarang mereka memakai lipstik tebalnya 2 inci. Mereka sangka stylenya cantik seperti bidadari, padahal mirip yang sedang frustasi. Bayangkan, sudah begitu parahnya moral pemuda-pemudi bangsa ini. Bahkan masih ada pertanyaan. Zaman ini zaman edan. Kalau Anda tidak ikut-ikutan edan, maka Anda tidak akan kebagian. Hampir sama halnya dengan para pemuda-pemudi. Sikap amoral tersebut juga melanda pemimpin-pemimpin bangsa saat ini yang merasa dirinya bangga jikalau disebut koruptor. Bahkan ada juga loh yang bilang
belum namanya pejabat kalau belum korupsi. Lihatlah, illegal logging merajalela, menebang hutan di mana-mana, sehingga hutan pun ikut-ikutan gundul oleh mereka yang bermental tuyul. Maka wajar Iwan Fals, seorang musisi, pernah menyindir mereka dengan syair-syair populernya. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kemiskinan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Nah, saya lupa sama nadanya, tapi saya ingat liriknya. Lalu yang kedua yaitu kemiskinan iman. Dalam Islam merupakan sebuah keharusan bahwa karena iman kita hidup. Untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya, dari imanlah segalanya dimulai dengan pondasi. Pertama, kalau seorang yakin adanya Allah, tentu ia tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Maka orang yang benar pondasinya, benarlah sujudnya. Lalu yang kedua, kalau seseorang yakin tidak ada Tuhan selain Allah, tentu ia tidak akan meminta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Maka orang yang benar pondasinya tentu jauh dari aktivitas judi dan korupsi. Ketiga, kalau seseorang yakin tidak ada Tuhan selain Allah, tentu ia tidak akan menggantungkan hidupnya kecuali hanya kepada Allah. Maka orang yang benar pondasinya tidak akan mengadu kepada dukun dan peramal. Singkatnya, power iman inilah yang menyadarkannya bahwa seluruh isi alam dan semesta hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kemiskinan ilmu. Dalam hal ini maksudnya adalah kemiskinan ilmu yang mengantarkan seseorang untuk beriman. Mereka lah yang pernah disindir baginda Rasulullah dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, man izdada ilman walam yazdadu huda lam yazdadu minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya namun tidak bertambah petunjuk kepadanya, maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali hanya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Mansur Al-Dailami. Kaitan dengan hal ini, Utsman pernah berkata, ilmu adalah suatu benda yang terindah ditemukan di bumi ini, dan orang yang berilmu lebih manis dari madu. Namun menyesuaikan ilmu dengan amalan sungguh lebih sulit dari meniti sehelai rambut di jembatan Sirat akhirat. Hadirin sidang Jumat yang budiman, mudah-mudahan dengan mengetahui 3 kemiskinan yang sedang melanda negeri ini, kita tersadarkan bahwa selama ini wajar kita akrab dengan yang namanya bencana. Karenanya sudah saatnya semua kalangan, terkhususnya para generasi muda, mampu mengusirnya, mampu meninggalkannya dengan sebuah perubahan. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga kaum itulah yang berupaya untuk mengubah keadaan mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.